orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sebanyak 5.000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur, hidup bersama Nabi SAW walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul tali panjang, alfa uqdah, 2.000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2.000. Subhanallah, subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah, ya. Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Amin. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus? Apakah ibadahku ini diterima Allah? Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis, mestinya kita lebih takut dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah, salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa, zalim, hobinya membunuh. Jadi selama ini kita lihat nama hobi badminton, nama hobi nyanyi. Ini enggak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa, sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat. Ulat menghantam dalam lambung. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah nggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secercah harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, walaupun kita pernah salah, pernah silap, paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja. Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres. Kita, Ustaz, ya, yang Ustaz jenguk di ICU kemarin mati. Waduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian, dan kita siap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerjanya. Iya ya. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut,
menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Meringankan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir, anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya salawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan talqin, la ilaha illallah. Satu baca Yasin, meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak begitu. Yang satu nangis, mama, yang satu lagi moto. Oh ya. Nah iya tuh zaman sekarang. Gimana? Orang mau sakratul maut masih sempat lagi. Ya. Gimana? Oleh sebab itu ini penting, karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Ya, banyak. Pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada IO-nya. Event organizer untuk nikah dan walimah. Ya. Tapi IO mati. IO menyediakan sakratul maut. Wah, peluang bisnis tuh. Kita tidak mau buat IO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain. Saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kita lah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kita lah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Nggak benar. Makanya anak-anak muda buat pelatihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua. Karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua nggak perlu ikut karena mereka yang mau dimandikan aja. Nggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita, mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin, Rabbal alamin. Anak-anak harus belajar sampai turun ke bawah memasukkan jenazah, sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka penutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah. Itu anak kita yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas menangis. Paling-paling istrinya jongkok mau megang, jangan tinggalkan mama, papa. Itu pun cuma sandiwara semata. Dia konten videonya bagus. Iya, buat kebutuhan konten sama itu kan. Kontennya bagus gitu. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati, saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau melihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biarin aja. Oh, bapak, biarin aja, masuklah, masuk. Kita mau tes. Kalau nggak percaya coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap itu, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil itu. Maka jangan pernah percaya sehidup semati. Pret.
Nah, itu ya, mohon maaf. Nanti kalau saya perangkak. Kamu selalu begitu, kamu duluan nanti. Oh, duluan. Apa semua akan menghadap Allah. Iya. Nampaknya saya harus mendamaikan.